Pada zaman dahulu kala, ketika langit masih sering menyapa bumi lewat embun pagi, hiduplah sebuah keluarga di tanah Jawa, di sebuah desa kuno yang damai dan bernaung di bawah rimbunnya pohon beringin raksasa. Angin malam selalu berhembus pelan membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Desa itu dipenuhi dengan rumah joglo kayu berukir indah, halaman tanah liat yang disapu bersih setiap sore, serta sumur air jernih yang memantulkan cahaya bulan. Suasana malam di tempat ini begitu sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik yang menemani para penghuninya beristirahat setelah lelah bekerja seharian di ladang yang luas membentang. Di sudut desa tersebut, berdirilah sebuah rumah joglo yang paling megah. Tempat di mana asap dapur selalu mengepul hangat, menembus kabut malam yang tebal. Dapur itu adalah jantung rumah, dengan tungku api yang terus menyala dan tumpukan kayu bakar yang tersusun rapi di dekat sudut penjemuran. Aroma nasi yang ditanak dengan periuk tanah liat berpadu dengan wangi rempah-rempah yang menggugah selera, memberikan rasa nyaman bagi siapa saja yang menghirupnya. Meskipun rumah itu tampak sangat damai dari luar, ada sebuah ketegangan yang tersembunyi di balik dinding kayunya yang kokoh, mengusik ketenangan batin seorang wanita muda. Wanita muda itu bernama Sari, seorang menantu yang berasal dari keluarga petani miskin di ujung lembah, yang kini harus menjalani hidup di rumah megah tersebut. Sari adalah sosok perempuan yang sangat lembut, berhati murni, dan selalu bersikap sopan kepada siapapun tanpa pernah membedakan kedudukan atau harta benda. Tangannya yang kasar karena bekerja di ladang kini lebih sering digunakan untuk menyapu halaman, menimba air sumur, dan menyiapkan hidangan hangat bagi keluarga suaminya. Dia hanya memiliki satu harapan sederhana, yaitu menjaga keutuhan rumah tangga dan mengabdi dengan tulus kepada orang tua suaminya, agar mereka mau menerimanya. Sari bersuamikan seorang pemuda baik hati bernama Budi, yang selalu menyayanginya dengan sepenuh hati dan melindunginya dari berbagai rintangan kehidupan. Budi adalah anak tunggal yang sangat patuh kepada ibunya. Namun dia juga sangat mencintai istrinya dan selalu berusaha menciptakan kedamaian di antara kedua wanita tersebut. Setiap malam, Budi selalu menemani Sari duduk di teras samping, menggenggam tangannya dengan erat sambil menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit gelap. Pasangan muda ini selalu memimpikan masa depan yang indah, di mana rumah besar itu akan dipenuhi dengan suara tawa dan langkah kaki kecil anak-anak mereka. Namun, impian manis itu selalu terhalang oleh bayang-bayang kelam yang diciptakan oleh ibu mertua Sari, yang bernama Nyai Ratih. Nyai Ratih adalah seorang wanita parubaya yang sangat angkuh, sangat mementingkan status sosial, dan tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa putranya menikahi seorang gadis miskin. Sorot matanya selalu tajam setiap kali menatap Sari, dan bibirnya selalu mengucapkan kata-kata sindiran yang menyayat hati, tanpa pernah peduli akan perasaan menantunya. Baginya, Sari hanyalah seorang gadis beruntung yang menumpang hidup di rumahnya. Dan dia merasa bahwa Budi pantas mendapatkan istri yang jauh lebih kaya dan terpandang, meskipun sering menerima perlakuan yang kasar dan kata-kata yang menyakitkan. Sari tidak pernah sekalipun membalas atau mengeluh kepada suaminya karena dia tidak ingin Budi bersedih. Setiap kali Nyai Ratih memarahinya di depan para pekerja atau tetangga, Sari hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam dan meminta maaf dengan suara yang sangat pelan. Dia menelan semua rasa sakit itu ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam, menjadikannya sebagai air mata yang hanya mengalir ketika dia sedang mencuci beras di sumur. Sari percaya bahwa suatu hari nanti, ketulusan hatinya akan mampu mencairkan kebekuan hati ibu mertuanya dan membawa kedamaian. Sebelum matahari terbit dan ayam jantan berkokok dari kejauhan, Sari sudah bangun untuk menyalakan api di tungku dan menyiapkan air panas untuk mandi ibu mertuanya. Dia memasak makanan yang paling enak, menyeduh teh melati dengan suhu yang pas, dan menyajikannya di atas meja kayu jati dengan penuh rasa hormat. Saat Nyai Ratih terbangun dan melangkah ke ruang makan, Sari akan berdiri di sudut ruangan dengan kepala tertunduk, menunggu perintah selanjutnya tanpa berani menatap mata sang ibu mertua. Meskipun semua pekerjaannya telah dilakukan dengan sempurna,
Selalu saja ada hal kecil yang dijadikan alasan untuk memarahinya. Nasi ini terlalu lembek. Teh ini kurang manis. Atau lantai ini masih terasa berdebu adalah kalimat yang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi telinga Sari. Kau pikir karena kau sudah menjadi istri Budi, kau bisa bersantai di rumah ini dan melupakan asal-usulmu yang hanya seorang anak petani melarat, ucap Nyai Ratih dengan nada dingin pada suatu pagi yang berkabut. Sari hanya mengangguk pelan sambil berkata bahwa dia akan berusaha lebih keras lagi untuk memperbaiki semua kekurangannya dan membuat ibu mertuanya merasa nyaman. Hatinya perih seperti tersayat sembilu. Namun tekadnya mempertahankan keutuhan keluarga jauh lebih kuat. Masalah terbesar yang selalu dijadikan senjata oleh Nyai Ratih untuk menyerang Sari adalah kenyataan bahwa pernikahan mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap kali ada kerabat yang datang berkunjung dan menanyakan tentang keturunan, Nyai Ratih akan melirik tajam ke arah Sari sambil menghela napas panjang dengan penuh kekecewaan. Dia akan mengatakan dengan suara keras bahwa mungkin tubuh kurus dan latar belakang miskin menantunya itulah yang membawa sial bagi keluarga besar mereka yang terhormat. Sari merasa sangat malu dan bersalah setiap kali topik itu dibicarakan. Membuatnya semakin rajin berdoa di tengah malam agar segera diberi momongan. Di bawah cahaya bulan purnama yang menyinari halaman belakang, Sari sering duduk bersimpuh di atas tikar pandan, menengadahkan wajahnya ke langit dengan mata berkaca-kaca. Dia memohon kepada Sang Pencipta agar segera menganugerahkan seorang bayi yang sehat untuk mengisi kekosongan rumah joglo yang sepi ini dan menyatukan kembali hati keluarga mereka. Suara isak tangisnya tertahan oleh suara angin malam yang berdesir di antara dahan-dahan pohon mangga, menciptakan melodi kesedihan yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Budi yang sering terbangun dan melihat istrinya menangis dalam diam, hanya bisa memeluknya dari belakang dan membisikkan kata-kata penenang yang lembut. Janganlah kau terlalu bersedih, istriku tersayang. Karena anak adalah rezeki yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, dan kita hanya perlu bersabar menunggunya datang. Bisik Budi sambil membelai rambut panjang Sari. Aku tidak peduli apa yang dikatakan ibuku. Bagiku kau adalah anugerah terindah dalam hidupku, dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu apapun yang terjadi. Kata-kata Budi memberikan kekuatan baru bagi Sari untuk terus bertahan menghadapi segala ujian. Membuat hatinya kembali terasa hangat di tengah dinginnya udara malam. Namun, rasa cemas tetap saja bersemayam di sudut hatinya. Membayangkan kemarahan ibu mertuanya yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Kebencian Nyai Ratih rupanya tidak surut oleh kesabaran dan kelembutan Sari, melainkan justru semakin membara seperti api yang terus disiram minyak setiap harinya. Dia mulai mencari-cari cara untuk memisahkan putra kesayangannya dari wanita yang dianggapnya sebagai benalu perusak keturunan keluarga bangsawan yang selalu dijaganya dengan penuh kebanggaan. Nyai Ratih bahkan mulai sering mengundang gadis-gadis dari keluarga kaya di desa tetangga untuk datang minum teh di sore hari saat Budi sedang berada di ladang. Tujuannya sangat jelas, yaitu untuk membanding-bandingkan Sari dengan gadis-gadis cantik berharta tersebut, dan membuat menantunya merasa semakin kecil dan tidak berharga. Saat gadis-gadis kaya itu datang dengan pakaian sutra yang indah dan perhiasan emas yang berkilauan, Sari disuruh melayani mereka layaknya seorang pelayan biasa. Dia menghidangkan jajanan pasar dan menuangkan teh hangat ke dalam cangkir porselen, sambil menahan rasa malu yang luar biasa. Saat tamu-tamu itu menatapnya dengan pandangan merendahkan. Inilah menantuku. Sayangnya, dia tidak memiliki keahlian apa-apa selain memasak dan mencuci pakaian seperti pembantu, kata Nyai Ratih sambil tertawa kecil diikuti tawa para tamu. Sari segera menunduk dan berjalan mundur kembali ke dapur. Air matanya menetes jatuh ke lantai kayu tanpa ada seorang pun yang menyadarinya. Dapur yang hangat dengan nyala api tungku yang kemerahan menjadi satu-satunya tempat persembunyian yang aman bagi Sari untuk melepaskan segala beban di dadanya. Di sudut dapur yang berbau rempah, dia mengusap air matanya menggunakan ujung selendang batiknya dan berusaha menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang karena rasa sakit. Dia memandangi kobaran api dan berjanji pada dirinya sendiri
bahwa dia tidak akan pernah menyerah demi cintanya kepada budi yang begitu besar dan suci. Suara burung malam dari luar rumah seolah ikut merasakan kesedihannya, menemani malam-malam panjang yang dilalui Sari dengan penuh ketabahan dan doa yang tak putus. Musim berganti dan desa kuno itu tetap memancarkan keindahannya dengan hamparan sawah yang menguning dan hembusan angin yang membawa aroma tanah basah setelah hujan. Namun, kedamaian alam itu sangat bertolak belakang dengan kondisi hati Sari yang semakin hari semakin tertekan oleh sikap ibu mertuanya yang tiada henti menyiksa batinnya. Penduduk desa sebenarnya mulai menyadari perubahan wajah Sari yang semakin pucat dan tubuhnya yang semakin kurus sejak menikah dan tinggal di rumah besar tersebut. Namun, karena menghormati status keluarga Nyai Ratih yang terpandang, tidak ada satupun tetangga yang berani ikut campur atau bertanya tentang masalah keluarga itu. Beberapa perempuan di pasar sering berbisik-bisik saat melihat Sari berbelanja sayur di pagi hari dengan wajah yang menunduk lesu dan tanpa senyum yang biasanya menghiasi bibirnya. Kasihan sekali gadis itu. Kecantikannya perlahan memudar karena tekanan batin yang diterimanya dari ibu mertua yang begitu sombong. Bisik seorang pedagang sayur kepada temannya di sebelah. Sari tentu saja mendengar bisikan-bisikan itu. Namun dia memilih untuk pura-pura tidak dengar dan segera melangkah kembali ke rumah dengan keranjang belanjaan yang terasa sangat berat. Dia tidak ingin ada desas-desus buruk yang mencoreng nama baik suaminya atau memperburuk keadaan di dalam rumah tangganya. Budi yang sibuk mengurus lahan pertanian keluarga dari pagi hingga petang, tidak sepenuhnya menyadari seberapa dalam penderitaan yang sedang dialami oleh istrinya di rumah. Dia melihat ibunya memang sering bersikap keras. Namun, dia mengira itu hanyalah cara didikan orang tua zaman dahulu yang menginginkan kesempurnaan dari seorang menantu. Sari tidak pernah menceritakan detail hinaan yang diterimanya setiap kali Budi pergi, sehingga suaminya selalu menganggap bahwa masalah di rumah hanyalah perbedaan pendapat yang wajar. Ketidaktahuan Budi ini justru membuat Nyai Ratih semakin leluasa untuk melancarkan berbagai cara kejam demi menyingkirkan Sari dari kehidupan putranya untuk selama-lamanya. Malam-malam berlalu dengan suasana yang semakin tegang di dalam rumah joglo, di mana keheningan justru menyembunyikan rencana kelam yang sedang disusun perlahan oleh sang nyonya rumah. Nyai Ratih sering terbangun di sepertiga malam, duduk termenung di depan cermin kunonya dengan tatapan mata yang dipenuhi oleh ambisi gelap dan rasa benci mendalam. Dia tidak sabar menunggu Sari melakukan kesalahan besar, melainkan dia mulai berpikir untuk menciptakan sebuah cara diam-diam agar menantunya itu tidak akan pernah bisa memiliki keturunan. Dengan begitu, Budi akan terpaksa menceraikannya karena dianggap mandul dan tidak mampu memberikan penerus bagi garis keturunan keluarga besar mereka. Udara dingin di desa itu seakan menjadi pertanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi, menyelimuti rumah besar itu dengan kabut tebal yang tidak biasa. Angin malam berhembus menyusup lewat celah-celah dinding kayu joglo, membawa hawa tidak nyaman yang membuat tidur siapa saja menjadi gelisah dan dipenuhi bermacam mimpi buruk. Sari sering terbangun dengan keringat dingin, merasakan firasat aneh di dadanya. Meskipun tidak tahu dari mana asalnya rasa takut yang mendadak muncul, mencengkeram relung jiwanya. Dia hanya bisa merapatkan selimutnya dan memeluk lengan suaminya erat-erat, mencari perlindungan dari bayang-bayang kegelapan yang seolah sedang mengintai nyawanya dari sudut ruangan. Keesokan paginya, Sari kembali memulai rutinitasnya dengan menyapu halaman tanah liat yang luas hingga bersih tanpa ada satu helai daun kering pun yang tertinggal. Dia menyiram tanaman hias milik ibu mertuanya dengan penuh kasih sayang, berharap agar bunga-bunga yang mekar itu bisa melembutkan hati Nyai Ratih yang sekeras batu karang. Setelah itu, dia pergi ke sumur untuk menimba air dan mencuci pakaian keluarga, membiarkan tangannya yang kedinginan terendam air jernih sambil melamunkan masa depan yang damai. Sesekali dia menyenandungkan tembang Jawa kuno yang bernada sedih, mencoba menghibur hatinya sendiri di tengah kesunyian pagi yang belum sepenuhnya terbangun. Pekerjaan fisik yang berat dipadukan dengan beban pikiran yang terus menumpuk mulai berdampak pada kesehatan Sari yang perlahan-lahan terlihat semakin menurun dari hari ke hari. Wajahnya yang dulu bersemu merah kini tampak pucat pasi,
Dan tubuhnya sering merasa pusing secara tiba-tiba saat sedang menanak nasi di depan tungku yang panas. Namun, Sari terus memaksakan dirinya untuk bekerja demi menunjukkan baktinya. Mengabaikan rasa lelah demi memastikan bahwa rumah suaminya selalu dalam keadaan sangat bersih dan rapi. Dia sangat takut jika sakit. Ibu mertuanya akan menyebutnya wanita lemah yang tidak berguna dan membuangnya keluar rumah tanpa belas kasihan. Nyai Ratih tentu saja memperhatikan kelemahan fisik menantunya dari kejauhan. Tersenyum sinis di balik jendela kamarnya saat melihat Sari sedikit terhuyung setelah menimba air sumur. Alih-alih merasa kasihan, hati wanita parubaya itu justru bersorak gembira karena merasa bahwa tubuh lemah menantunya akan sangat mudah dihancurkan tanpa menimbulkan banyak kecurigaan. Dia mulai meyakini bahwa rencana kejam yang ada di dalam kepalanya adalah jalan keluar terbaik yang diizinkan oleh alam semesta untuk menyelamatkan putranya dari kemiskinan. Kebencian telah membutakan mata batinnya, menghilangkan rasa kemanusiaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang ibu terhadap istri dari anak kandungnya sendiri. Matahari perlahan terbenam di ufuk barat, mengubah warna langit menjadi jingga kemerahan yang memantul indah di atas atap sirap rumah joglo kayu yang megah tersebut. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan satu persatu di setiap sudut rumah, memberikan cahaya temaram yang hangat, namun sekaligus menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding. Sari memandang keluar jendela dapurnya, melihat burung-burung yang terbang pulang ke sarangnya dengan perasaan iri, karena mereka memiliki tempat yang damai untuk istirahat. Dia menghela napas panjang, bersiap menghadapi malam yang panjang dan dingin bersama segala tekanan batin yang selalu menyiksanya tanpa ada tanda-tanda akan segera berakhir. Di sudut lain rumah, pintu kamar Nyai Ratih terbuka pelan, menampilkan sosok wanita parubaya itu yang mengenakan selendang gelap dan bersiap untuk pergi keluar. Dia melangkah keluar rumah dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada seorang pun yang melihatnya pergi di tengah malam menuju ke arah hutan di seberang sungai. Langkah kakinya yang cepat menandakan sebuah tekad bulat untuk melaksanakan niat jahat yang telah dipikirkannya matang-matang selama beberapa malam sunyi. Sari yang sedang membersihkan meja sama sekali tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal mula petaka kelam yang mengancam sisa hidupnya. Malam itu terasa lebih pekat dari biasanya ketika Nyai Ratih melangkah keluar meninggalkan halaman rumah joglo yang megah. Angin berhembus kencang menggoyangkan dahan-dahan pohon beringin, seolah memperingatkan alam semesta tentang niat jahat yang tersimpan di dalam dada wanita itu. Dengan mengenakan selendang berwarna gelap yang menutupi sebagian wajahnya, ia berjalan tergesa-gesa menyusuri jalan setapak yang menuju ke arah hutan larangan. Kebencian yang mendalam terhadap menantunya telah membutakan mata hatinya, mengantarkan langkah kakinya menuju sebuah tempat yang sangat dihindari oleh seluruh penduduk desa. Di ujung desa, terdapat sebuah sungai beraliran deras yang memisahkan pemukiman warga dengan hutan gelap tempat bermukimnya seorang dukun tua. Nyai Ratih menyeberangi jembatan bambu reyot dengan hati-hati, ditemani suara aliran air yang terdengar seperti rintihan kesedihan di tengah malam buta. Hatinya tidak gentar sedikit pun oleh suasana menyeramkan tersebut, karena ambisinya untuk mengusir Sari dari kehidupan budi jauh lebih besar daripada ketakutannya. Ia terus berjalan menembus semak belukar hingga menemukan sebuah gubuk reot yang hanya diterangi oleh nyala api kecil dari lampu minyak. Gubuk itu dipenuhi dengan aroma kemenyan yang menyengat dan berbagai macam akar kering yang tergantung tak beraturan di langit-langit atap rumbia. Seorang lelaki tua bongkok dengan wajah keriput dan mata yang menakutkan menyambut kedatangan Nyai Ratih dengan tawa parau yang memecah keheningan. "Aku tahu kau akan datang membawa kebencian yang sangat pekat di dalam jiwamu, wahai Nyonya besar," ucap dukun itu dengan suara serak. Nyai Ratih langsung duduk di hadapannya, meletakkan sekantung uang keping perak di atas meja kayu sebagai tanda keseriusannya meminta bantuan gaib. Tanpa membuang waktu, Nyai Ratih menceritakan semua kekesalannya terhadap Sari dan keinginannya untuk membuat menantu miskinnya itu tidak pernah bisa memiliki keturunan. "Aku menginginkan sebuah racun atau ramuan yang bisa mengeringkan rahimnya secara perlahan tanpa meninggalkan jejak atau kecurigaan dari siapapun," desis Nyai Ratih. Dukun tua itu mengangguk mengerti,
mengambil beberapa akar tanaman beracun dari sudut ruangan, dan mulai menumbuknya menggunakan lesung batu yang sudah kusam. Ia mencampurkan berbagai bahan rahasia, sambil merapal mantra-mantra kuno yang membuat bulu kuduk berdiri. Menciptakan serbuk mematikan. Setelah proses yang cukup lama, dukun itu menuangkan serbuk berwarna kuning pucat ke dalam sebuah tabung bambu kecil yang tertutup rapat. Campurkan sedikit saja serbuk akar ini ke dalam makanan atau minuman menantumu setiap hari. Maka perlahan-lahan ia akan kehilangan kesuburannya selamanya. Jelasnya. Nyai Ratih menerima tabung bambu itu dengan tangan gemetar. Namun bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan yang sangat kejam dan penuh dengan kepuasan. Ia segera memberikan seluruh keping perak itu kepada sang dukun, dan bergegas pergi meninggalkan gubuk tersebut sebelum fajar mulai menyingsing. Langit timur mulai menunjukkan rona keunguan saat Nyai Ratih berhasil menyelinap masuk kembali ke dalam rumah joglonya tanpa diketahui oleh siapapun. Ia segera mengunci pintu kamarnya dan menyembunyikan tabung bambu berisi serbuk kuning itu di bagian paling dalam dari lemari pakaian ukirannya. Jantungnya berdebar kencang membayangkan rencananya yang akan segera berjalan mulus. Membayangkan hari di mana Budi akhirnya menceraikan Sari karena dianggap sebagai wanita mandul. Di dapur, Sari sudah terbangun dan mulai menanak nasi seperti biasa. Sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang mengintainya. Meskipun Nyai Ratih merasa telah melakukan aksinya dengan sangat rapi. Rahasia di sebuah desa kecil selalu memiliki cara untuk terbang terbawa angin. Beberapa penduduk desa yang sering mencari kayu bakar di pagi buta sempat melihat bayangan seorang wanita berselendang gelap berjalan dari arah sungai. Berita itu mulai menyebar dari mulut ke mulut dengan sangat cepat, menciptakan desas-desus yang meresahkan di antara para ibu yang sedang mencuci pakaian. Mereka bertanya-tanya apa yang dilakukan nyonya besar terhormat, seperti Nyai Ratih di tempat angker yang dihuni oleh dukun ilmu hitam. Aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Langkahnya sangat cepat, dan dia terus menutupi wajahnya agar tidak dikenali. Bisik seorang wanita di pancuran. Temannya yang sedang menggilas kain, menatap dengan mata terbelalak. Merasa ngeri membayangkan ilmu gaib apa yang sedang dicari oleh keluarga kaya tersebut. Meskipun tidak ada yang berani menuduh secara terang-terangan, karena takut pada kekuasaan keluarga Budi. Rasa curiga telah tertanam kuat di hati warga. Suasana desa yang biasanya hangat dan penuh kekeluargaan kini mulai terasa canggung setiap kali Nyai Ratih melintas di jalan desa. Kecurigaan penduduk semakin bertambah ketika sebuah aroma aneh mulai sering tercium dari arah dapur rumah joglo keluarga Budi di saat sore hari. Aroma itu sangat berbeda dengan wangi masakan Sari yang biasanya menggugah selera, melainkan bau langu yang tajam dan sedikit menyengat hidung. Bau aneh itu selalu muncul ketika Nyai Ratih berada sendirian di dapur untuk mencampurkan serbuk akar kuning ke dalam minuman menantunya. Angin sore yang berhembus membawa bau langu itu hingga ke halaman tetangga, membuat orang-orang yang menghirupnya merasa merinding tanpa alasan jelas. Beberapa tetangga yang kebetulan lewat di depan rumah joglo sering bertukar pandang penuh makna saat mencium aroma mistis yang keluar dari dapur. Pasti ada sesuatu yang tidak wajar sedang direbus di dalam rumah besar itu. Gumam seorang kakek tua, sambil mempercepat langkah kakinya menjauh. Namun, kebesaran nama keluarga Budi membuat mulut mereka terkunci rapat. Tidak ada yang berani melaporkan atau menanyakan kejanggalan tersebut kepada kepala desa. Mereka hanya bisa mendoakan keselamatan bagi siapapun yang tinggal di dalam rumah tersebut. Terutama bagi Sari yang terkenal sangat baik. Di tengah segala desas-desus dan keanehan yang mulai menyelimuti rumahnya, Sari tetap menjalani kehidupannya dengan penuh ketulusan dan kesabaran yang luar biasa. Ia menganggap bau aneh di dapur hanyalah ramuan jamu biasa yang sedang dikonsumsi oleh ibu mertuanya untuk menjaga kesehatan di usia senja. Hatinya yang terlalu bersih tidak pernah bisa berprasangka buruk terhadap orang lain. Apalagi terhadap wanita yang telah melahirkan suami yang sangat dicintainya. Ia terus memasak, mencuci, dan membersihkan rumah sambil sesekali mengusap keringat di dahi. Berharap kelak usahanya akan dihargai. Sebuah perubahan besar tiba-tiba terjadi pada sikap Nyai Ratih yang membuat seluruh penghuni rumah, termasuk Sari dan Budi,
merasa sangat keheranan. Wanita parubaya yang biasanya selalu marah itu, kini mulai sering menawarkan diri untuk membawakan minuman atau semangkuk bubur untuk menantunya. "Minumlah teh ini. Nak, kau pasti sangat lelah setelah seharian menyapu halaman yang luas ini," kata Nyai Ratih dengan senyum yang dipaksakan. Sari menerimanya dengan tangan gemetar. Tidak percaya bahwa ibu mertuanya memanggilnya dengan sebutan lembut dan memperhatikannya seperti seorang anak kandung. Air mata haru menetes di pipi pucat Sari saat ia meminum teh hangat tersebut hingga tandas tanpa menyisakan setetes pun di cangkir. Ia merasa bahwa doa-doanya di sepertiga malam akhirnya didengar oleh Sang Pencipta, melembutkan hati ibu mertuanya yang selama ini sekeras batu karang. Malam itu, Sari tidur dengan perasaan yang sangat lega, membayangkan bahwa penderitaannya selama ini telah berakhir, dan kedamaian akhirnya turun di rumahnya. Ia tidak menyadari bahwa teh yang diminumnya telah dicampur dengan serbuk akar beracun yang mulai bekerja merusak rahimnya secara perlahan. Budi yang melihat ibunya mulai bersikap baik kepada istrinya, merasa sangat bersyukur dan bahagia hingga tak henti-hentinya tersenyum sepanjang hari. Ia memeluk Sari erat-erat di malam hari, berbisik bahwa kesabaran mereka akhirnya membuahkan hasil yang manis dan keluarga mereka akan segera utuh. "Ibuku akhirnya menyadari betapa berharganya dirimu. Istriku sayang. Sebentar lagi rumah ini pasti akan dihiasi oleh tawa anak-anak kita," ucap Budi gembira. Ia sama sekali tidak menaruh curiga pada ibunya, mengira bahwa senyum sang ibu adalah tanda penerimaan, bukan topeng dari niat mematikan. Namun, di antara semua kebahagiaan palsu yang menyelimuti rumah joglo tersebut, ada sepasang mata tua yang terus mengamati dengan penuh kewaspadaan. Ia adalah Mbok Darmi, seorang pelayan tua yang sangat setia dan telah mengabdi pada keluarga itu sejak Budi belum lahir ke dunia. Rambutnya yang memutih dan kerutan di wajahnya adalah saksi bisu dari segala kejadian manis maupun pahit yang pernah terjadi di dalam keluarga. Mbok Darmi sangat mengenal tabiat asli Nyai Ratih, dan ia tahu betul bahwa majikannya itu tidak akan pernah berubah menjadi malaikat. Firasat buruk Mbok Darmi semakin menguat ketika ia tidak sengaja melihat sisa serbuk berwarna kuning pucat di tepi meja dapur pada sore hari. Ia mencium sisa cangkir teh yang baru saja diminum oleh Sari, dan aroma langu yang aneh langsung menusuk indera penciumannya dengan tajam. Pengetahuannya tentang berbagai macam tanaman herbal membuat dada pelayan tua itu berdegup kencang. Menyadari bahwa itu bukanlah jamu kesehatan untuk menyuburkan kandungan, Mbok Darmi sangat terkejut menyadari bahwa majikannya tega melakukan hal sekeji itu hanya demi mengusir seorang menantu yang tidak bersalah. Hati pelayan tua itu hancur berkeping-keping melihat Sari yang selalu tersenyum tulus kini perlahan-lahan menjadi korban kejahatan ibu mertuanya sendiri. Ia teringat betapa baiknya Sari kepadanya, sering menyisihkan lauk enak untuknya, dan selalu membantunya mengerjakan pekerjaan berat tanpa pernah merasa jijik. Mbok Darmi ingin sekali berteriak dan membongkar semua kebusukan itu di depan Budi. Namun ia sadar bahwa posisinya hanyalah seorang pelayan rendahan. Jika ia berbicara tanpa bukti yang kuat, Nyai Ratih pasti akan memutarbalikkan fakta dan justru menuduhnya memfitnah hingga ia bisa diusir. Hari demi hari berlalu. Mbok Darmi terus memperhatikan gerak-gerik Nyai Ratih dengan saksama saat menyiapkan makanan atau minuman khusus untuk Sari. Ia melihat dengan jelas bagaimana Sari perlahan mulai mengeluhkan rasa sakit yang samar di bagian perutnya setelah mengonsumsi hidangan dari ibu mertuanya. Wajah menantu muda itu menjadi semakin pucat dan tenaga tubuhnya seolah terkuras habis. Meskipun ia selalu berusaha menyembunyikannya dari tatapan cemas Budi, Mbok Darmi tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam lebih lama lagi. Ia harus memperingatkan burung kecil itu sebelum semuanya terlambat. Suatu sore menjelang waktu senja, langit berubah menjadi jingga keemasan, memancarkan cahaya redup yang menembus celah-celah dedaunan pohon mangga di belakang rumah. Sari sedang duduk sendirian di tepi sumur, mencuci beberapa periuk tanah liat sambil memijat pelipisnya, yang terasa pusing dan berkunang-kunang secara tiba-tiba. Angin sore berhembus membawa udara dingin yang membuat tubuh kurusnya sedikit menggigil.
Namun ia tetap melanjutkan pekerjaannya agar cepat selesai sebelum malam. Suasana halaman belakang itu sangat sepi. Hanya terdengar suara gemericik air yang jatuh dari gayung bambu ke lantai batu. Mbok Darmi melangkah mendekat dengan sangat pelan agar suara langkah kakinya tidak terdengar oleh siapapun yang mungkin sedang berada di sekitar. Matanya menatap ke sekeliling dengan penuh kewaspadaan, memastikan bahwa Nyai Rati sedang berada di kamarnya dan tidak melihat mereka berdua di sumur. Angin menggesek daun-daun bambu, menciptakan suara desisan yang menambah ketegangan di udara saat pelayan tua itu berdiri tepat di belakang punggung Sari. Ia mengambil napas panjang, mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menyampaikan sebuah pesan yang mungkin akan mengubah nasib menantu malang tersebut selamanya. Dengan tangan yang gemetar karena usia dan rasa takut, Mbok Darmi menyentuh pundak Sari dengan lembut, membuat wanita muda itu sedikit terperanjat. Ia kemudian menggenggam kedua tangan Sari yang kasar namun hangat, menatap mata sayu menantunya itu dengan pandangan yang dipenuhi oleh kasih sayang. Air mata berlinang di pelupuk mata tua Mbok Darmi saat melihat betapa polos dan rentannya wanita yang ada di hadapannya saat ini. Sari menatap pelayan tua itu dengan bingung, bertanya-tanya mengapa wajah Mbok Darmi terlihat begitu tegang dan memancarkan kesedihan yang sangat mendalam. Mbok Darmi mendekatkan wajahnya ke telinga Sari, memastikan suaranya hanya terdengar seperti bisikan angin yang lewat di antara pepohonan halaman belakang. Tatapanlah bayanganmu sendiri di permukaan air sebelum engkau minum, dan ciumlah aroma beras dengan saksama sebelum engkau menelannya. Wahai burung kecil yang malang, ucap Mbok Darmi. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang sangat jelas, lambat, dan penuh penekanan pada setiap kata, mengalirkan sebuah pesan peringatan yang sangat darurat. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, pelayan tua itu melepaskan genggaman tangannya dan memalingkan wajahnya untuk menyembunyikan air matanya yang jatuh. Sari terdiam mematung mendengar pesan aneh yang baru saja dibisikkan oleh pelayan tua yang selalu dihormatinya layaknya ibu kandungnya sendiri tersebut. Apa maksud dari perkataanmu itu? Mbok, tolong jelaskan padaku apa yang sebenarnya sedang terjadi di rumah ini, tanya Sari dengan suara bergetar. Namun, Mbok Darmi hanya menggelengkan kepalanya pelan sambil menempelkan jari telunjuknya di bibir, memberi isyarat agar Sari tidak bertanya lebih jauh lagi. Pelayan tua itu segera berbalik dan berjalan cepat menuju arah dapur, meninggalkan Sari yang masih duduk kebingungan di tepi sumur berbatu. Malam mulai turun menyelimuti desa, membawa kegelapan yang menyembunyikan segala rahasia di balik bayangan. Rumah joglo yang berdiri megah dan sunyi. Sari merenungkan kata-kata Mbok Darmi sambil menatap pantulan wajahnya yang lelah di permukaan air sumur yang tenang dan gelap seperti kaca hitam. Pesan itu terus terngiang-ngiang di telinganya, menyalakan sebuah lentera kecil kecurigaan di dalam relung hatinya, yang selama ini selalu dipenuhi oleh kepolosan. Ia mulai mengingat kembali rasa teh yang sedikit aneh, dan rasa sakit perut yang selalu datang setelah menerima makanan dari ibu mertuanya. Suara burung hantu terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian malam, dan menambah suasana misterius yang menyelimuti perasaan bimbang di hati wanita muda itu. Sari menarik napas panjang, berjanji pada dirinya sendiri bahwa mulai esok hari, ia akan menjadi lebih waspada demi melindungi dirinya dan suaminya. Meskipun hatinya menolak untuk percaya bahwa ada orang yang tega berbuat sekeji itu, ia harus mencari kebenaran yang tersembunyi di balik senyuman. Angin malam kembali berhembus pelan, menidurkan desa kuno itu, sementara seorang wanita mulai menyusun langkah hati-hati untuk mengungkap kegelapan di rumahnya. Musim kemarau akhirnya tiba menyapa desa kuno tersebut dengan hembusan angin kering yang membawa debu-debu halus dari arah ladang. Daun-daun pohon beringin raksasa di tengah desa mulai berguguran, menciptakan karpet koklat yang bergemerisik setiap kali terinjak oleh kaki penduduk. Matahari bersinar jauh lebih terik dari biasanya, membuat sumur-sumur di halaman belakang rumah penduduk perlahan-lahan mulai menyusut dan mengering. Di rumah joglo keluarga Budi, udara terasa semakin gerah dan mencekik, seolah alam semesta ikut merasakan ketegangan yang sedang terjadi.
Keheningan siang hari hanya dipecahkan oleh suara burung perkutut yang mengalunkan nada sedih dari dalam sangkar bambu di teras depan. Cuaca panas yang menyengat membuat pekerjaan Sari terasa jauh lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Menguras tenaga dan keringatnya tanpa henti. Setiap kali ia menimba air dari sumur yang airnya semakin dangkal, napasnya tersengal, dan pandangannya seringkali menjadi kabur berkunang-kunang. Namun, di tengah rasa lelah yang mendera, pesan peringatan dari Mbok Darmi selalu bergaung dengan sangat jelas di dalam kepalanya. Tataplah bayanganmu sendiri dan ciumlah aroma beras dengan saksama. Gumam, Sari berulang kali sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Ia mulai menyadari bahwa rasa lelah ini bukan semata-mata karena pekerjaan, melainkan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya belakangan ini. Sore itu, Sari berdiri diam menatap permukaan air di dalam tempayan tanah liat yang baru saja diisinya dengan susah payah. Bayangan wajahnya yang terpantul di atas air jernih itu membuatnya terkejut. Karena ia terlihat begitu pucat, kurus, dan sangat rapuh. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat sangat jelas, menandakan rasa sakit yang tertahan dan tidur malam yang tidak pernah nyenyak. Perutnya kembali terasa nyeri dan melilit. Sebuah rasa sakit yang selalu datang setiap kali ia selesai menyantap makanan pemberian ibu mertuanya. Firasat buruk di hatinya semakin menguat, menyuruhnya untuk lebih berhati-hati terhadap segala bentuk kebaikan yang tiba-tiba datang padanya. Menjelang malam, lampu-lampu minyak mulai dinyalakan, memberikan cahaya keemasan yang menerangi dinding kayu jati rumah Joglo dengan ukiran klasiknya. Nyai Ratih melangkah masuk ke ruang makan dengan senyum manis yang sengaja dibuat-buat, membawa sebuah mangkuk kayu berisi nasi hangat. Makanlah, Nak Sari. Kau sudah bekerja sangat keras hari ini. Ibu secara khusus menambahkan sedikit kuah kaldu untuk memulihkan tenagamu, ucapnya. Sari menerima mangkuk kayu itu dengan kedua tangannya yang sedikit bergetar, menundukkan kepalanya dalam-dalam untuk menyembunyikan kecurigaan di matanya. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara lirih, sementara Nyai Ratih berbalik pergi dengan senyum sinis yang terukir di bibirnya. Setelah ibu mertuanya pergi dari hadapannya, Sari tidak langsung menyendok nasi tersebut ke dalam mulutnya seperti yang biasa ia lakukan. Ia duduk sendirian di sudut dapur yang sepi, ditemani nyala api tungku yang mulai mengecil dan menyisakan bara merah terang. Teringat akan pesan pelayan tua yang setia itu, Sari mendekatkan mangkuk kayu tersebut ke wajahnya dan mulai menghirup aromanya perlahan. Betapa terkejutnya ia ketika hidungnya menangkap bau langu yang sangat aneh. Bau yang sama sekali tidak menyerupai aroma kaldu ayam. Aroma itu persis seperti bau mistis yang sering tercium dari dapur ketika Nyai Ratih sedang berada di sana sendirian. Jantung Sari berdegup sangat kencang ketika ia menggunakan ujung sendok kayunya untuk memilah-milah butiran nasi hangat di dalam mangkuk tersebut. Di bagian dasar mangkuk yang gelap, matanya yang tajam menangkap adanya endapan serbuk halus, berwarna kuning pucat yang menempel lengket. Serbuk itu tercampur rata dengan kuah kaldu. Hampir tidak terlihat jika seseorang memakannya dengan terburu-buru karena rasa lapar yang mendera. Rasa takut yang amat sangat tiba-tiba merayapi tulang belakangnya. Menyadari bahwa selama ini ia telah menelan racun tanpa sepengetahuannya. Air matanya menetes jatuh ke lantai tanah dapur, membasahi ujung kain batiknya yang sudah kusam karena sering dicuci. Meskipun hatinya hancur dan tubuhnya gemetar menahan tangis, Sari tahu bahwa ia tidak boleh menunjukkan kepanikan sedikit pun saat ini. Ia segera mengambil sebuah daun pisang kecil yang bersih, dan dengan hati-hati memindahkan sebagian besar serbuk kuning itu ke atasnya. Setelah melipat daun pisang itu rapat-rapat dan menyembunyikannya di balik kembennya, Sari membuang sisa nasi beracun itu ke lubang pembuangan. Ia kemudian mengoleskan sedikit sisa kuah di bibirnya dan meletakkan mangkuk kayu yang sudah kosong itu di atas meja dapur. Ia harus berpura-pura telah menghabiskan semua makanan itu, agar rencana busuk ibu mertuanya tidak terbongkar sebelum waktunya tiba. Kesunyian malam di dapur itu seolah menjadi saksi bisu atas penderitaan batin seorang istri yang dikhianati oleh keluarga suaminya sendiri. Sari duduk meringkuk memeluk lututnya di dekat tungku.
membiarkan kehangatan bara api meredakan rasa dingin yang menusuk tulang dan jiwanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebencian Nyai Ratih bisa mendorong wanita bangsawan itu untuk melakukan perbuatan yang begitu keji padanya. Racun misterius itu pasti ditujukan untuk merusak rahimnya. Menjelaskan mengapa ia sering mengalami kram perut yang hebat dan tubuh melemah. Sebuah rencana gelap telah dirancang untuk menyingkirkannya. Dan kini ia harus berjuang seorang diri di tengah ancaman mematikan ini. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki pelan yang mendekat ke arah dapur. Membuat Sari segera bangkit dan mengusap wajahnya. Nyai Ratih muncul dari balik tirai bambu. Matanya langsung tertuju pada mangkuk kayu kosong yang tergeletak pasrah di atas meja. Sebuah senyum kepuasan yang sangat mengerikan melintas di wajah wanita paruh baya itu. Mengira bahwa racunnya telah tertelan dengan sempurna. Pintar sekali kau menghabiskannya. Nak Sari, tidurlah yang nyenyak malam ini agar esok tubuhmu kembali bugar. Ucap Nyai Ratih puas. Sari menunduk hormat. Berpura-pura terlihat mengantuk dan lemas agar ibu mertuanya merasa menang dalam permainan kejam yang diciptakannya sendiri. Begitu kembali ke kamarnya yang sederhana, Sari membaringkan tubuhnya di atas ranjang kayu berlapis tikar pandan yang sejuk dan nyaman. Rasa nyeri dari sisa racun yang sempat ia konsumsi di hari-hari sebelumnya masih terasa berdenyut pelan di bagian bawah perutnya. Namun, kali ini ada kekuatan baru yang mengalir di dalam darahnya. Sebuah tekad bulat untuk tidak menyerah pada nasib buruk. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyimpan rahasia sebesar dan seberbahaya ini sendirian. Apalagi ini menyangkut nyawa dan masa depannya. Sari memutuskan bahwa Budi, suaminya yang sangat ia cintai dan hormati, harus mengetahui kenyataan pahit ini secepat mungkin malam ini. Malam semakin larut ketika suara derit pintu depan terdengar perlahan, menandakan bahwa Budi telah kembali dari rutinitasnya memeriksa ladang keluarga. Pria itu tampak sangat kelelahan dengan debu yang menempel di pakaiannya. Namun senyum hangat langsung merekah saat ia melihat istrinya. Sari menyambutnya dengan mengambilkan air hangat untuk membasuh kaki dan tangan. Melayaninya dengan penuh kelembutan seperti yang selalu ia lakukan. Budi mengusap rambut panjang Sari dengan penuh kasih sayang. Bersyukur memiliki istri yang begitu penurut dan setia menunggunya pulang bekerja. Ia tidak menyadari ada awan mendung kesedihan yang sedang menggelayut berat di sepasang mata indah milik wanita kesayangannya itu. Setelah menyelesaikan makan malamnya dengan lahap, Budi masuk ke dalam kamar tidur mereka yang hanya diterangi oleh sebuah lampu minyak. Angin malam berdesir di luar jendela, menggoyangkan daun-daun pisang dan menciptakan bayangan menari di dinding kayu yang berwarna coklat tua. Sari menutup pintu kamar rapat-rapat, memastikan tidak ada seorang pun yang bisa mendengar percakapan mereka di tengah malam yang sunyi. Ia berjalan mendekati suaminya dengan langkah ragu. Hatinya berdebar kencang, membayangkan reaksi Budi saat mendengar kebenaran tentang ibu kandungnya sendiri. Budi yang sedang duduk di tepi ranjang menatap istrinya dengan heran. Merasakan suasana yang tiba-tiba berubah menjadi sangat tegang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada awalnya. Sari merogoh lipatan kembennya dan mengeluarkan bungkusan kecil dari daun pisang yang disimpannya. Ia duduk bersimpuh di lantai kayu tepat di depan kaki suaminya. Perlahan-lahan membuka lipatan daun hijau tersebut di bawah cahaya. Terlihatlah serbuk halus berwarna kuning pucat yang berbau langgu. Sebuah benda kecil yang menyimpan ancaman kematian bagi masa depan mereka. Budi mengerutkan keningnya, menatap serbuk aneh itu dengan penuh kebingungan. Tidak memahami apa maksud istrinya membawa benda tersebut ke kamar. Apa ini? Istriku mengapa baunya sangat menyengat dan tidak enak dihirup? Tanya Budi dengan suara pelan yang penuh rasa penasaran. Sari mengangkat wajahnya, menatap tepat ke dalam mata Budi, dan membiarkan air mata yang sejak tadi ditahannya mengalir membasahi pipi. Kanda, ini adalah serbuk yang selalu ada di dasar mangkuk nasi dan teh yang diberikan ibu mertua kepadaku belakangan ini. Berkat peringatan dari Mbok Darmi, aku memeriksanya hari ini dan menyadari bahwa inilah yang membuat perutku selalu sakit dan melemah. Serbuk ini bukan obat penyubur, Kanda.
Ini adalah racun yang sengaja diberikan agar rahimku mengering, dan kita tidak memiliki keturunan. Ucap Sari terisak. Suaranya bergetar menahan kepedihan yang sangat mendalam. Memecah keheningan kamar itu dengan sebuah kenyataan yang sangat menyakitkan. Budi tertegun luar biasa. Tubuhnya kaku seperti patung batu saat mendengar penjelasan istrinya yang mengiris relung hatinya dengan sangat kejam. Matanya membelalak menatap serbuk kuning itu. Mencoba menolak kenyataan bahwa ibu yang melahirkannya tega berbuat sesuatu yang sangat tidak manusiawi. Namun, saat ia mengingat betapa ibunya membenci Sari dan aroma aneh yang sering tercium di rumah, semua kebenaran mulai terangkai. Rasa tidak percaya perlahan berubah menjadi kekecewaan yang teramat dalam. Diikuti oleh kemarahan yang mendidih di dalam darah pemuda tersebut. Hatinya hancur berkeping-keping menyadari bahwa istri tercintanya menderita dalam diam di bawah atap rumah perlindungannya sendiri selama ini. Tangan Budi mengepal kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya menjadi memburu karena amarah yang tidak bisa lagi dibendung di dadanya. Ia berdiri dari ranjang, berniat untuk langsung keluar kamar dan melabrak ibunya. Saat itu juga demi menuntut keadilan bagi istrinya. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku akan membangunkan ibuku sekarang juga, dan menanyakan mengapa hatinya begitu gelap dan penuh kedengkian, seru Budi marah. Namun, dengan cepat Sari meraih lengan suaminya, memeganginya erat-erat sambil menggelengkan kepala dengan air mata yang terus mengalir deras. Kepanikan Budi tertahan oleh kelembutan sentuhan tangan Sari yang berusaha mencegah terjadinya keributan besar di tengah malam buta. Kumohon, Kanda, jangan lakukan itu sekarang karena amarah hanya akan membawa kehancuran besar bagi nama baik keluarga dan rumah ini. Jika Kanda marah sekarang, ibu pasti akan menyangkal segalanya dan justru menuduhku memfitnahnya karena kita tidak memiliki bukti yang cukup. Biarkanlah kita bersabar sedikit lagi. Jangan sampai ada pertengkaran kasar yang membuat malu keluarga besar di hadapan para tetangga kita. Bujuk Sari lembut. Ia mengusap dada suaminya yang masih naik turun karena emosi. Berusaha menyalurkan ketenangan yang dimilikinya ke dalam jiwa pemuda itu. Sari tetap memikirkan kehormatan keluarga suaminya. Meskipun dirinya sendiri adalah korban dari kejahatan yang sangat tidak termaafkan tersebut. Mendengar tutur kata istrinya yang begitu bijaksana dan penuh kesabaran, perlahan-lahan amarah di dada Budi mulai mereda bagai tersiram air. Ia duduk kembali di tepi ranjang, menarik tubuh Sari ke dalam pelukannya dan mendekap wanita itu dengan sangat erat seakan takut kehilangan. Budi menangis dalam diam, menyesali kebodohannya yang tidak menyadari penderitaan istrinya selama ini, karena terlalu percaya pada kasih sayang ibunya. Ia sangat mengagumi kelapangan hati Sari. Seorang wanita desa miskin yang ternyata memiliki budi pekerti jauh lebih mulia daripada bangsawan. Air mata mereka berdua menyatu dalam pelukan hangat malam itu, menguatkan ikatan cinta yang tidak akan bisa dipisahkan oleh racun. Keduanya lalu duduk berdampingan di atas tikar pandan, berbicara dengan suara berupa bisikan yang sangat pelan, agar tidak menembus dinding. Mereka sepakat bahwa kejahatan Nyai Rati harus dihentikan secepatnya. Namun, cara yang digunakan haruslah cerdik dan tidak menimbulkan pertumpahan darah. Budi menyadari bahwa ibunya sangat mementingkan harga diri di depan banyak orang, sehingga kebenaran itu harus terungkap di hadapan keluarga. Kita akan membuat ibu mengakui perbuatannya sendiri tanpa kita harus menuduhnya secara langsung. Biarkan alam semesta yang membuka kedoknya nanti. Bisik, Budi mantap. Sari mengangguk setuju, menyerahkan seluruh kepercayaan dan nasibnya ke dalam genggaman tangan suami yang sangat melindunginya itu. Rencana mereka mulai disusun dengan sangat hati-hati. Memanfaatkan kebiasaan keluarga besar yang selalu mengadakan perkumpulan saat malam bulan purnama tiba. Budi akan mengundang beberapa kerabat dekat dan sesepuh desa untuk makan malam bersama di ruang tengah rumah joglo sebagai bentuk syukuran masa panen. Di saat itulah, ketika Nyai Rati mencoba memberikan racun kepada Sari di depan semua orang, Budi akan membalikan keadaan tersebut. Mereka berdua berdoa memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, agar rencana ini berjalan lancar demi mengembalikan kedamaian di rumah mereka.
Malam itu berlalu dengan penuh kewaspadaan. Sementara di luar sana angin kemarau terus berhembus meniupkan dedaunan kering. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana ketegangan yang tersembunyi rapi di balik rutinitas kehidupan sehari-hari di dalam rumah joglo yang besar. Sari tetap menjalankan tugasnya sebagai menantu yang berbakti. Memasak, menyapu, dan melayani kebutuhan ibu mertuanya dengan senyum yang dipaksakan terukir. Setiap kali Nyai Ratih menyajikan makanan atau minuman yang telah dicampur serbuk kuning, Sari menerimanya dengan penuh rasa terima kasih. Namun, saat tidak ada yang melihat, ia membuang makanan beracun itu ke lubang tanah dan mencuci mangkuknya hingga sangat bersih. Ia hanya memakan ubi rebus atau sisa nasi putih biasa yang disembunyikan oleh Mbok Darmi khusus untuknya di dapur. Nyai Ratih yang tidak mengetahui siasat menantunya merasa sangat gembira. Mengira bahwa rencananya berjalan mulus tanpa ada sedikit pun hambatan. Ia sering terlihat tersenyum sendiri di teras rumah saat sore hari, membayangkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan tujuannya akan tercapai. Ia yakin bahwa tubuh Sari sudah dipenuhi racun dan rahimnya telah benar-benar kering. Tidak akan pernah bisa mengandung seorang anak. Kepercayaan diri yang berlebihan itu membuatnya semakin ceroboh. Bahkan ia mulai berani menambah takaran serbuk kuning itu ke dalam makanan Sari. Ia tidak sadar bahwa kesombongan dan kejahatannya sedang menggali lubang kehancuran untuk dirinya sendiri di masa yang akan datang. Penduduk desa di luar sana sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang bersiap untuk menghantam keluarga paling terpandang itu. Mereka hanya melihat bahwa kemarau tahun ini terasa sangat panjang dan kering, membuat sebagian sawah mengalami gagal panen yang menyedihkan. Namun, di dalam rumah joglo berdinding kayu jati tersebut, udara justru terasa semakin padat oleh rahasia-rahasia gelap yang menanti waktu. Mbok Darmi, sang pelayan tua, terus memperhatikan kedua wanita itu dengan jantung berdebar. Berdoa semoga burung kecil kesayangannya bisa selamat. Ia melihat Budi kini lebih sering berada di rumah, menjaga istrinya dengan pandangan mata yang tajam bagaikan elang yang mengintai. Meskipun Sari tidak lagi mengonsumsi racun tersebut, ia berpura-pura terlihat semakin lemah dan sakit-sakitan setiap kali berjalan di depan ibu mertuanya. Ia berjalan dengan langkah terseret. Wajahnya dipucatkan menggunakan bedak beras tipis. Dan ia sering berpura-pura pusing hingga harus bersandar di tiang. Nyai Ratih sangat puas melihat penderitaan palsu menantunya itu. Menganggapnya sebagai sebuah kemenangan besar atas gadis miskin yang tidak tahu diri. Sebaliknya, Budi harus menahan amarah yang meletup-letup di dadanya setiap kali melihat ibunya tersenyum sinis melihat istri yang sangat dicintainya pura-pura menderita. Semua sandiwara ini harus dilakukan demi melancarkan rencana besar yang akan segera dilaksanakan pada malam puncak nanti. Malam bulan purnama yang ditunggu-tunggu akhirnya semakin dekat. Membawa udara malam yang terasa lebih dingin dari biasanya menyelimuti desa kuno. Budi telah mengirimkan undangan kepada para paman, bibi, dan beberapa tokoh desa untuk hadir dalam acara makan malam di rumahnya. Segala persiapan telah dilakukan oleh Sari dengan sangat sempurna. Mulai dari membersihkan ruang tengah hingga menyiapkan hidangan lezat beraroma rempah. Di sudut dapur yang gelap, Nyai Ratih juga tengah mempersiapkan hidangan spesialnya. Semangkuk bubur manis yang telah dicampur racun dalam jumlah besar. Kesunyian malam itu menjadi pertanda bahwa kebenaran yang tertutup rapat sebentar lagi akan terbuka lebar di bawah cahaya rembulan terang. Malam bulan purnama akhirnya tiba di desa kuno tersebut, memancarkan cahaya perak yang menyinari atap-atap sirap rumah joglo dengan begitu indahnya. Udara malam terasa sejuk dan tenang, membawa aroma bunga kantil yang semerbak dari halaman depan rumah keluarga Budi. Lampu-lampu minyak telah dinyalakan di setiap sudut ruang tengah, menciptakan suasana hangat yang menyambut kedatangan para tamu undangan. Beberapa kerabat dekat dan sesepuh desa mulai berdatangan satu persatu. Duduk bersila di atas tikar pandan yang telah digelar rapi oleh Sari sejak sore hari. Ruang tengah yang luas itu kini dipenuhi oleh suara tawa dan perbincangan akrab antar anggota keluarga besar yang jarang bertemu. Hidangan lezat berupa nasi tumpeng, ayam panggang bumbu rujak,
dan sayur lodeh telah tersaji cantik di tengah-tengah mereka. Nyai Rati duduk di tempat paling utama, mengenakan kebaya sutra terbaiknya, menampilkan senyum manis yang menawan sebagai tuan rumah yang sempurna. Ia menyapa setiap tamu dengan nada suara yang sangat lembut, menutupi niat busuk yang sedang bergejolak di dalam dadanya pada malam itu. Di sudut ruangan, Sari duduk dengan tenang menemani para tamu. Meskipun wajahnya sengaja dirias, agar terlihat sangat pucat dan kelelahan. Para kerabat yang melihatnya seringkali berbisik-bisik merasa kasihan melihat menantu muda itu tampak begitu rapuh dan kurang sehat. Namun, mereka juga memuji ketekunan Sari yang tetap melayani para tamu dengan sangat sopan dan senyum yang tulus di bibirnya. Tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui bahwa kelemahan fisik itu hanyalah sebuah sandiwara untuk memancing ibu mertuanya bertindak lebih jauh. Budi duduk tidak jauh dari tempat para sesepuh desa, berpura-pura ikut berbincang santai, membahas tentang hasil panen yang kurang baik. Namun, sepasang matanya yang tajam terus mengawasi setiap pergerakan di dalam ruangan, terutama gerak-gerik ibunya yang terlihat tidak sabar. Jantung pemuda itu berdebar sangat kencang di dalam dadanya, menyadari bahwa malam ini adalah saat penentuan bagi nasib istri tercintanya. Ia telah mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi kenyataan paling pahit, yaitu melihat ibu kandungnya sendiri melakukan percobaan pembunuhan di depan mata kepalanya. Ketika waktu makan malam hampir usai, dan para tamu mulai menikmati hidangan penutup, Nyai Ratih tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Ia meminta izin kepada para tamu untuk pergi ke dapur sebentar, mengatakan bahwa ia telah menyiapkan sebuah hidangan penutup yang sangat spesial. Langkah kakinya terdengar ringan dan penuh dengan kegembiraan saat ia berjalan menyusuri lorong kayu yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur. Di atas meja dapur, telah tersedia 2 mangkuk porselen yang berisi bubur kacang hijau manis yang masih mengepulkan asap panas. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena rasa antusias yang berlebihan, Nyai Rati mengeluarkan tabung bambu kecil dari balik selendangnya. Ia membuka tutupnya dan menuangkan seluruh sisa serbuk akar kuning pucat itu ke dalam salah satu mangkuk porselen di hadapannya. Malam ini adalah malam terakhirmu menderita di rumah ini, menantu miskin. Karena esok hari rahimmu akan benar-benar mati selamanya. Gumam Nyai Ratih sinis. Ia mengaduk bubur tersebut hingga serbuk beracun itu tercampur rata dan tidak terlihat lagi. Tersenyum lebar, melihat hasil karya mematikannya itu, tanpa disadari oleh Nyai Ratih. Budi telah diam-diam meninggalkan ruang tengah dan menyelinap mengikuti ibunya hingga ke ambang pintu dapur. Pemuda itu berdiri bersembunyi di balik tiang kayu jati yang besar, menahan napas saat matanya menjadi saksi bisu kejahatan ibunya. Hatinya hancur berkeping-keping melihat wanita yang melahirkannya tersenyum begitu kejam saat meracuni makanan yang akan diberikan kepada istrinya sendiri. Amarah kembali mendidih di dalam darahnya. Namun ia menahannya sekuat tenaga, karena rencananya harus berjalan dengan sangat sempurna malam ini. Nyai Ratih baru saja selesai meletakkan sendok kayu ke dalam mangkuk beracun itu ketika tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras dari arah tempat pencucian piring di sudut belakang. Mok Darmi dengan sengaja menjatuhkan sebuah nampan kuningan besar ke lantai batu. Suara bising itu bergema dengan keras di seluruh area dapur, membuat Nyai Ratih terkejut setengah mati hingga hampir menjatuhkan tabung bambunya. Dasar pelayan tua yang bodoh dan ceroboh, apa yang sedang kau hancurkan di sana malam-malam begini, teriak Nyai Ratih dengan penuh amarah. Ia segera berbalik dan berjalan cepat menuju tempat pencucian, meninggalkan kedua mangkuk bubur itu tanpa pengawasan di atas meja dapur. Kesombongan dan emosinya yang mudah terpancing membuatnya lupa akan kehati-hatian yang seharusnya ia jaga saat melakukan sebuah rencana pembunuhan diam-diam. Jarak antara meja dapur dan tempat pencucian memang cukup jauh, memberikan celah waktu yang sangat berharga bagi keadilan untuk bekerja. Kesempatan emas itu tidak disia-siakan oleh Budi yang langsung melangkah keluar dari tempat persembunyiannya dengan gerakan yang secepat kilat. Tangan pemuda itu sedikit bergetar. Namun ia berhasil menukar posisi mangkuk beracun itu dengan mangkuk bubur yang aman di atas nampan. Hanya dalam hitungan detik.
Takdir telah berbalik arah, menjerat sang pelaku kejahatan ke dalam perangkap mematikan yang ia buat sendiri. Budi segera melompat mundur kembali ke balik tiang kayu jati. Napasnya tersengal pelan. Tepat sebelum ibunya berbalik arah menuju meja dapur. Nyai Ratih kembali ke meja dapur sambil terus menggerutu pelan. Menyumpahi pelayan tuanya yang dianggap sudah mulai pikun dan menyusahkan. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa mangkuk yang kini berada di sisi kanannya adalah mangkuk yang mengandung racun dalam dosis sangat mematikan. Dengan penuh percaya diri, ia mengangkat nampan kayu tersebut dan berjalan kembali menuju ruang tengah dengan senyuman palsu yang kembali menghiasi wajahnya. Budi menghela napas panjang. Berjalan perlahan menyusul ibunya dari belakang dengan perasaan campur aduk antara sedih, tegang, dan rasa keadilan. Saat Nyai Ratih melangkah masuk ke ruang tengah, seluruh mata para tamu langsung tertuju pada nampan kayu yang dibawanya. Silakan dinikmati hidangan penutupnya. Dan untuk menantuku tersayang, ibu membuatkan bubur khusus untuk memulihkan kesehatanmu yang terlihat memburuk. Ucap Nyai Ratih manis. Ia meletakkan mangkuk yang ia yakini berisi racun itu tepat di hadapan Sari. Di depan tatapan kagum para sesepuh dan kerabat. Mereka semua memuji betapa baik dan perhatiannya Nyai Ratih kepada menantunya. Tidak menyadari sandiwara mengerikan yang sedang dimainkan di hadapan mereka. Untuk melengkapi sandiwaranya sebagai ibu mertua yang penuh kasih. Nyai Ratih mengambil mangkuk satunya lagi dan duduk berhadapan dengan Sari. Mari kita makan bubur ini bersama-sama. Nak, sebagai tanda kasih sayang ibu yang tidak pernah putus untukmu dan Budi. Tambahnya dengan lembut. Ia mengangkat mangkuknya, mengisyaratkan kepada Sari untuk segera memakan bubur di hadapannya, agar niat jahatnya cepat terselesaikan malam itu. Ia tidak tahu bahwa bubur yang dipegangnya saat ini adalah bubur yang telah dipenuhi oleh serbuk akar racun dari dukun ilmu hitam. Para tamu tersenyum haru melihat pemandangan yang tampak begitu harmonis dan penuh cinta antara seorang ibu mertua dan menantu perempuannya. Sari yang sudah mengetahui bahwa mangkuknya aman berkat suaminya, menundukkan kepala dengan sopan dan mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih banyak atas perhatian dan kasih sayang ibu. Saya akan menghabiskannya. Jawab Sari dengan suara pelan yang terdengar sangat patuh. Ia kemudian menyendok bubur manis tersebut ke dalam mulutnya. Mengunyahnya perlahan dengan perasaan lega, karena tidak ada aroma langu yang tercium. Di sudut ruangan, Budi duduk mematung menatap ibunya yang dengan sangat rakus menyendok bubur beracun itu ke dalam mulutnya sendiri. Tidak ada sedikit pun rasa curiga di wajah wanita paruh baya itu. Karena hidungnya tidak bisa mencium aroma langu akibat manisnya gula aren. Hati Budi terasa sangat perih melihat ibunya menelan racun yang sebenarnya disiapkan untuk menghancurkan masa depan keluarga kecilnya sendiri. Namun, ia tidak menghentikannya. Membiarkan karma buruk menjemput sang pelaku kejahatan malam itu. Juga agar keadilan sejati dapat ditegakkan di rumahnya. Sari menikmati bubur kacang hijau itu dengan tenang. Merasakan kehangatan rasa manis yang mengalir di tenggorokannya, tanpa ada rasa sakit yang menyusul. Suasana makan malam berlanjut dengan sangat gembira. Dipenuhi oleh canda tawa. Para kerabat yang saling bertukar cerita tentang masa lalu desa mereka. Nyai Ratih juga ikut tertawa lepas. Merasa sangat bangga dan menang karena meyakini bahwa rencananya telah berhasil dengan sangat sempurna dan mulus. Waktu perlahan merambat malam, mengantarkan kegembiraan palsu itu menuju akhir yang tidak pernah dibayangkan oleh sang nyonya rumah sama sekali. Beberapa jam berlalu sejak hidangan penutup itu dinikmati. Para sesepuh desa mulai bersiap-siap untuk pamit pulang ke rumah masing-masing karena malam semakin larut. Nyai Ratih berdiri untuk mengantar mereka ke pintu depan. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti secara mendadak di tengah ruangan. Wajahnya yang semula memancarkan kesombongan seketika berubah menjadi pucat pasi bagaikan mayat yang tidak memiliki aliran darah. Kedua tangannya mencengkeram perutnya dengan sangat kuat. Tubuhnya gemetar hebat, menahan sesuatu yang terasa salah di dalam dirinya. Sebuah rasa sakit yang teramat tajam dan membakar tiba-tiba menusuk isi perutnya.
membuat napasnya seketika tercekat di tenggorokan yang kering. Nyai Ratih tidak bisa lagi menahan keseimbangan tubuhnya. Ia terhuyung ke belakang dan menjatuhkan sebuah cangkir teh yang belum sempat dibereskannya. Cangkir porselen itu jatuh ke lantai kayu jati dan hancur berkeping-keping, menghasilkan suara pecahan yang sangat nyaring di tengah malam yang sunyi. Seluruh tamu yang hendak melangkah keluar seketika membalikkan badan, terkejut melihat sang nyonya rumah yang kini tampak begitu kesakitan. Detik berikutnya, Nyai Ratih jatuh tersungkur ke lantai, berguling-guling, sambil mengerang kesakitan dengan suara yang sangat memilukan dan mengerikan. Dosis racun yang ia tuangkan ke dalam bubur itu sangatlah besar. Dirancang untuk mengeringkan rahim seorang wanita muda dalam semalam. Kini, racun ganas itu menyerang tubuhnya yang sudah menua, merobek-robek organ di dalam perutnya, seperti ribuan pisau kecil yang menyayat tanpa henti. Keringat dingin membanjiri wajahnya yang berkerut. Sementara matanya melotot menahan penderitaan luar biasa yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Kepanikan langsung meledak di dalam ruang tengah yang luas itu. Para kerabat dan sesepuh segera berlari mengelilingi tubuh Nyai Ratih yang menggeliat. Beberapa wanita menjerit ketakutan. Sementara para pria mencoba memegangi tubuh wanita parubaya itu, agar tidak melukai dirinya sendiri di lantai. Budi melangkah maju menembus kerumunan dengan wajah yang sangat datar dan tegas. Tidak ada gurat kepanikan seperti yang dirasakan oleh orang lain. Ia berlutut di dekat ibunya, menatap mata wanita itu dalam-dalam, menantikan kebenaran meluncur dari bibir yang selama ini penuh kebohongan. Dalam puncak rasa sakit dan kepanikan yang menghilangkan akal sehatnya, Nyai Ratih merasa bahwa kematian telah datang untuk menjemput nyawanya. Ketakutan yang amat sangat membuat pertahanan mentalnya hancur berantakan. Membongkar semua rahasia kelam yang selama ini ia simpan rapat-rapat di dalam dadanya. Ia tidak lagi memikirkan harga diri atau pandangan orang lain. Yang ia inginkan hanyalah agar rasa sakit yang membakar perutnya ini segera berhenti. Di tengah erangan kesakitannya, wanita parubaya itu mulai meracau dan meneriakkan kata-kata yang membuat seluruh ruangan seketika membeku ngeri. "Tolong aku, perutku terbakar. Tolong panggilkan dukun tua di seberang sungai dan mintakan penawar racun akar kuning itu." Sekarang juga jerit Nyai Ratih histeris. Ia menarik-narik ujung baju Budi dengan tangan yang bergetar hebat. "Bubur itu. Aku yang menaruh racun di bubur itu untuk membuat istrimu mandul. Tapi kenapa perutku yang hancur terbakar seperti ini? Tolong aku, Budi." Ibu tidak mau mati dengan perut hancur. Tangisnya meledak tanpa bisa dikendalikan lagi. Mengakui kejahatannya di hadapan seluruh anggota keluarga besar. Keheningan yang sangat mencekam langsung menyelimuti ruang tengah tersebut, menelan semua kepanikan dan jeritan yang baru saja terjadi beberapa detik yang lalu. Para kerabat, bibi, paman, dan sesepuh desa menahan napas mereka dalam ketidakpercayaan yang luar biasa atas apa yang baru saja mereka dengar. Wanita terhormat yang selalu membanggakan status kebangsawanannya itu ternyata adalah seorang monster kejam yang berniat meracuni menantunya sendiri hingga mandul. Pandangan iba dan hormat yang tadinya mereka berikan seketika berubah menjadi tatapan jijik, marah, dan penuh dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Budi berdiri tegak di tengah ruangan, memandang wajah ibunya yang memelas dengan sorot mata yang dipenuhi oleh luka batin yang tak tersembuhkan. "Aku yang menukar mangkuk itu, Ibu, karena aku tahu niat jahatmu yang ingin menghancurkan rahim istriku," ucap Budi dengan suara lantang dan bergetar. "Aku hanya ingin membuktikan kebenaran di depan semua orang. Namun aku tidak menyangka bahwa ibu menggunakan racun yang begitu mematikan hingga menghancurkan diri ibu sendiri. Inilah karma yang langsung dibayar lunas oleh alam semesta atas kekejaman yang telah ibu lakukan secara sembunyi-sembunyi." Para sesepuh desa menggelengkan kepala mereka dengan raut wajah penuh kesedihan, menyadari betapa kelamnya sifat asli wanita yang ada di lantai itu. "Sifat dengki dan sombongmu telah membakar dirimu sendiri, Nyai Ratih. Sungguh perbuatanmu sangat memalukan bagi keluarga besar kita," ucap Salah, seorang paman Budi tegas.
Tidak ada satupun dari mereka yang berniat membela wanita parubaya tersebut. Karena bukti kejahatannya sudah terucap langsung dari mulutnya sendiri tanpa paksaan. Kehormatan yang selama ini dijaganya mati-matian kini hancur lebur berserakan di lantai. Setara dengan pecahan cangkir tehnya, karma buruk benar-benar telah menjemput sang pelaku tanpa ampun. Merusak organ pencernaannya secara permanen, akibat dosis racun yang tertelan sangat banyak. Nyai Rati memang tidak kehilangan nyawanya malam itu, berkat ramuan penawar yang segera dicari oleh Budi, demi baktinya sebagai seorang anak kandung. Namun, tubuhnya menjadi sangat lemah, lumpuh sebagian, dan harus merasakan sakit nyeri yang tak kunjung hilang di perutnya sepanjang sisa hidupnya. Para tetua keluarga langsung mengadakan rapat malam itu juga, memutuskan bahwa Nyai Ratih tidak lagi pantas memegang kendali atas rumah joglo tersebut, sebagai bentuk hukuman yang setimpal atas perbuatannya yang keji. Nyai Ratih dijauhkan dari kemewahan ruang utama yang selama ini menjadi kebanggaannya. Ia dipindahkan ke sebuah kamar kecil yang pengap dan terpencil di bagian paling belakang rumah, tepat di samping sudut penjemuran kayu bakar. Kekuasaannya dicabut sepenuhnya, dan ia tidak diizinkan lagi untuk memerintah para pekerja atau ikut campur dalam urusan rumah tangga putra tunggalnya. Kesombongannya telah ditaklukkan oleh keadilannya sendiri, memaksanya untuk menghabiskan hari tua dalam penyesalan yang mendalam di ruangan yang sepi dan dingin. Malam purnama itu berakhir dengan terungkapnya sebuah kebenaran besar yang membawa perubahan drastis bagi kehidupan penghuni rumah joglo kayu tersebut. Para tamu undangan pulang ke rumah mereka masing-masing dengan membawa cerita yang akan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa selamanya. Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan untuk membalas dendam, karena keadilan tertinggi telah ditegakkan oleh hukum karma yang tidak pernah salah sasaran. Rumah besar itu kini perlahan-lahan mulai bernapas lega, terbebas dari aura gelap kedengkian yang selama ini mencekik kedamaian di setiap sudut ruangannya. Hari-hari kelam yang penuh ketegangan akhirnya berlalu meninggalkan rumah joglo megah tersebut bersama hembusan angin pagi yang sejuk. Sinar matahari menyapa desa kuno itu dengan kehangatan baru, menembus kabut tipis yang biasanya menyelimuti halaman tanah liat. Suasana rumah yang dulu selalu terasa kaku dan menakutkan kini perlahan-lahan berubah menjadi jauh lebih damai dan menenangkan hati. Tidak ada lagi suara bentakan kasar atau tatapan sinis yang menyayat hati dari sang nyonya rumah di pagi hari. Kedamaian yang selama ini dirampas oleh kesombongan dan kedengkian, akhirnya kembali memeluk setiap sudut bangunan kayu jati tersebut dengan lembut. Penduduk desa perlahan mulai melupakan desas-desus menakutkan yang sempat menyelimuti keluarga terpandang itu selama musim kemarau yang panjang. Udara pagi terasa lebih ringan ketika burung-burung kembali berkicau riang di dahan pohon beringin raksasa di tengah desa. Semua orang kini mengetahui kebenaran yang terjadi pada malam bulan purnama itu. Namun mereka memilih untuk tidak menggunjingkannya lebih jauh. Mereka sangat menghormati kebijaksanaan Budi dalam menyelesaikan masalah keluarganya tanpa harus merusak nama baik desanya di mata orang luar. Kehidupan bertetangga kembali berjalan normal, dengan warga saling menyapa hangat setiap kali berpapasan di jalan setapak berbatu menuju pasar. Posisi Sari di dalam rumah joglo itu kini telah berubah sepenuhnya. Ia diakui sebagai nyonya rumah yang sah dan dihormati. Para pekerja dan pelayan yang dulu sering memandangnya sebelah mata karena takut pada Nyai Ratih, kini menunduk hormat dengan tulus. Mereka menyadari betapa besar kesabaran dan kebaikan hati wanita muda yang berasal dari keluarga petani miskin di ujung lembah tersebut. Sari tidak pernah membalas perlakuan buruk mereka di masa lalu, melainkan justru memperlakukan setiap pekerja di rumah itu selayaknya keluarga sendiri. Senyum manisnya yang dulu selalu disembunyikan kini mereka bebas menghiasi wajah cantiknya setiap hari. Di bagian paling belakang rumah, di sebuah kamar kecil yang bersebelahan dengan sudut penjemuran kayu bakar, terbaringlah sosok Nyai Ratih. Wanita parubaya yang dulu sangat sombong dan angkuh itu kini hanyalah seorang perempuan tua yang lemah dan tak berdaya. Dosis racun akar kuning yang tertelan olehnya pada malam itu telah meninggalkan kerusakan permanen pada organ pencernaannya secara menyiksa. Ia tidak bisa lagi berjalan tegak. Tubuhnya menjadi sangat kurus.
Dan ia harus menghabiskan hari-harinya di atas tempat tidur bambu. Hukuman karma ini jauh lebih menyakitkan daripada pukulan fisik manapun yang bisa diberikan oleh manusia. Kesunyian di kamar belakang itu seringkali dipecahkan oleh suara rintihan pelan Nyai Ratih yang menahan rasa nyeri di perutnya. Ia selalu menangis dalam diam setiap kali mengingat kekejaman yang telah ia rencanakan untuk menghancurkan masa depan menantunya sendiri. Penyesalan yang amat dalam terus menggerogoti jiwanya. Membuatnya merasa sangat kotor dan tidak pantas lagi untuk melihat wajah putra tunggalnya. Ia mengira bahwa semua orang di rumah itu akan membencinya dan membiarkannya mati kelaparan di ruangan yang gelap dan dingin tersebut. Namun, kebaikan sejati selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar di tengah kegelapan yang paling pekat. Meskipun telah dikhianati dan hampir dibunuh secara perlahan. Hati Sari yang terbuat dari emas tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun. Setiap pagi setelah menanak nasi dan membersihkan halaman, ia selalu menyempatkan diri untuk memasak semangkuk bubur halus yang sangat lembut. Bubur itu dimasak dengan kaldu ayam asli tanpa campuran rempah berbahaya. Khusus disiapkan untuk perut ibu mertuanya yang kini sangat sensitif. Sari akan membawa mangkuk kayu itu dengan kedua tangannya. Melangkah pelan menuju kamar belakang tempat Nyai Ratih menghabiskan sisa hidupnya. Ia menyingkirkan semua rasa sakit di masa lalu demi menjalankan baktinya sebagai seorang anak. Ketika Sari pertama kali melangkah masuk ke kamar pengap itu membawa makanan, Nyai Ratih memalingkan wajahnya ke arah dinding kayu. Wanita tua itu menangis tersedu-sedu. Merasa sangat malu dan hina menerima kebaikan dari orang yang paling ingin ia hancurkan nyawanya. "Mengapa kau masih mau merawatku setelah semua hal kejam yang aku lakukan padamu? Nak, biarkan saja aku mati di sini," isak Nyai Ratih. Sari duduk dengan sangat tenang di tepi ranjang bambu, meletakkan mangkuk buburnya di atas meja kecil, dan menyentuh tangan keriput ibu mertuanya. Sentuhan itu terasa sangat hangat, mengalirkan sebuah pengampunan yang tidak bersyarat. Sari menatap wajah ibu mertuanya yang basah oleh air mata dengan sorot mata yang dipenuhi oleh belas kasih yang murni. "Ibu adalah wanita yang telah melahirkan dan membesarkan suamiku dengan penuh cinta. Tidak mungkin aku membiarkan ibu menderita sendirian di sini. Semua kejadian buruk di masa lalu telah aku lupakan. Dan aku sudah memaafkan ibu dari lubuk hatiku yang paling dalam," ucap Sari lembut. Mendengar kata-kata yang begitu tulus itu, pertahanan hati Nyai Ratih benar-benar hancur, lebur berkeping-keping hingga tak bersisa lagi. Ia memeluk pinggang menantunya erat-erat, memohon ampunan berulang kali di sela-sela tangisannya yang memilukan. Di ambang pintu kamar belakang, Budi berdiri dia memperhatikan interaksi antara istri dan ibu kandungnya dengan mata yang berkaca-kaca terharu. Ia merasa sangat bersyukur kepada Sang Pencipta karena telah mengirimkan bidadari berhati suci seperti Sari ke dalam kehidupan keluarganya yang rumit. Kelapangan dada istrinya untuk memaafkan kesalahan sebesar itu adalah sebuah mukjizat yang tidak akan pernah bisa diukur dengan harta benda apapun. Cinta Budi kepada Sari kini bertumbuh semakin kuat dan mengakar dalam di jiwanya. Berjanji untuk selalu melindungi wanita itu hingga akhir hayatnya. Rumah itu akhirnya benar-benar bersih dari segala bentuk kebencian. Mbok Darmi, sang pelayan tua yang setia, tidak bisa menyembunyikan senyum bahagianya. Melihat burung kecil, kesayangannya kini hidup dengan tenang. Beban berat yang selama ini menekan dada pelayan itu lenyap tak berbekas saat melihat Sari memimpin rumah joglo dengan sangat bijaksana. Ia sering membantu Sari di dapur, mengajarkan berbagai resep masakan leluhur yang semakin menambah kehangatan suasana di dalam ruang makan keluarga. Dapur itu kini kembali dipenuhi oleh aroma harum rempah-rempah yang menggugah selera. Tidak ada lagi bau langu mistis yang menyiksa penciuman. Semuanya kembali pada tempatnya, berjalan harmonis seperti melodi tembang Jawa yang indah. Kabar tentang kebaikan hati Sari yang tetap merawat ibu mertuanya yang jahat, itu perlahan-lahan menyebar luas ke telinga seluruh penduduk desa. Rasa hormat warga kepada menantu muda itu tumbuh dengan sangat pesat, menggantikan segala bentuk kasihan yang dulu sering mereka rasakan. Beberapa tetangga bahkan mulai sering datang berkunjung di sore hari,
membawakan hasil panen sayuran atau buah-buahan segar sebagai bentuk tanda mata. Mereka memandang Sari sebagai sosok teladan yang mengajarkan arti kesabaran dan keikhlasan sejati di tengah penderitaan yang sangat mendalam dan kelam. Rumah joglo keluarga Budi kini selalu terbuka menyambut tamu dengan ramah. Tidak lama setelah peristiwa malam purnama itu, musim kemarau yang panjang akhirnya menyerah pada kedatangan awan mendung di langit. Hujan pertama turun membasahi bumi desa kuno tersebut dengan sangat deras, menghapus semua debu kemarau dan menyegarkan kembali sumur-sumur yang mengering. Suara rintik hujan yang jatuh menimpa atap sirap rumah joglo terdengar, seperti nyanyian alam yang merayakan kemenangan kebaikan atas segala kejahatan. Sari berdiri di teras depan, mengulurkan tangannya untuk merasakan tetesan air hujan yang dingin dan menyejukkan kulitnya yang dulu selalu pucat. Alam semesta seolah ikut membersihkan sisa-sisa energi buruk yang pernah bersemayam di sana. Seiring dengan membaiknya cuaca dan kedamaian yang menyelimuti hatinya, kesehatan fisik Sari juga mengalami peningkatan yang sangat luar biasa cepat. Karena ia tidak lagi meminum teh yang dicampur dengan racun akar kuning. Tubuhnya perlahan-lahan membuang sisa racun yang sempat tertelan. Pipinya yang dulu pucat pasi kini kembali merona merah seperti bunga mawar yang baru mekar di pagi hari yang cerah. Tenaganya kembali pulih seutuhnya, memungkinkannya untuk mengurus rumah tangganya dengan penuh semangat, tanpa ada rasa pusing atau kram perut lagi. Kecantikan alaminya memancar semakin terang, sejalan dengan kebahagiaan yang kini memenuhi setiap sudut hatinya. Beberapa bulan berlalu sejak kedamaian kembali berkuasa di rumah tersebut. Sebuah keajaiban kecil mulai menunjukkan tanda-tandanya di tubuh wanita muda itu. Sari sering merasa mual di pagi hari, dan tubuhnya cepat merasa lelah meskipun ia tidak melakukan pekerjaan fisik yang terlalu berat. Mbok Darmi yang sangat berpengalaman segera menyadari perubahan tersebut, dan menyarankan Sari untuk memanggil seorang dukun beranak dari desa tetangga. Setelah melakukan pemeriksaan sederhana, dukun beranak itu tersenyum lebar dan menyampaikan kabar yang selama ini sangat dinantikan oleh seluruh keluarga. Kutukan kemandulan yang dulu direncanakan oleh Nyai Ratih ternyata telah sepenuhnya gagal. Selamat, Nak Budi. Istrimu saat ini sedang mengandung anak pertama kalian. Benih kehidupan telah tumbuh dengan kuat di dalam rahimnya, ucap dukun beranak. Mendengar kabar tersebut, Budi langsung bersujud syukur di lantai kayu. Air mata kebahagiaan mengalir deras membasahi kedua pipi pemuda tersebut. Ia segera bangkit dan memeluk istrinya dengan sangat erat. Tidak henti-hentinya mencium dahi Sari, sambil menggumamkan doa-doa rasa syukur yang mendalam. Penantian panjang yang penuh dengan air mata dan ancaman maut itu, akhirnya dibayar lunas oleh Sang Pencipta dengan sebuah anugerah terindah. Kebahagiaan mereka terasa begitu sempurna dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kabar gembira tentang kehamilan Sari segera disampaikan oleh Mbok Darmi ke kamar belakang tempat Nyai Ratih sedang berbaring lemah menahan sakit. Ketika mendengar bahwa menantunya akhirnya mengandung seorang penerus keluarga, wanita parubaya itu menangis terseduh sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tangisannya kali ini bukanlah tangisan kesedihan atau rasa malu, melainkan tangisan kelegaan yang luar biasa karena garis keturunannya tidak jadi terputus. Ia sangat bersyukur bahwa racun mematikan yang ia beli dari dukun ilmu hitam itu tidak berhasil merusak rahim menantunya secara permanen. Karma buruknya diampuni oleh Tuhan melalui rahim wanita yang dulu sangat dibencinya, sebagai bentuk rasa syukur atas kehamilan Sari. Budi mengadakan sebuah acara selamatan kecil yang hanya dihadiri oleh para pekerja dan tetangga terdekat. Sari memasak tumpeng nasi kuning yang sangat lezat, dibantu oleh para ibu dari desa yang datang dengan sukarela ke dapur joglo. Suasana persiapan itu sangat hangat dan penuh dengan canda tawa. Jauh berbeda dengan suasana tegang saat makan malam keluarga di bulan purnama. Semua orang mendoakan agar bayi yang sedang dikandung oleh Sari selalu diberikan kesehatan dan keselamatan hingga waktu kelahirannya tiba nanti. Berkat yang tulus mengalir memenuhi udara di sekitar rumah megah tersebut. Menjelang malam hari, acara selamatan itu berakhir dengan lancar dan semua tamu pulang membawa bingkisan makanan dengan senyum bahagia di wajah mereka.
Para pekerja rumah juga telah beristirahat di paviliun mereka, menyisakan keheningan malam yang sangat damai di sekitar rumah joglo utama. Bok Darmi telah menyelesaikan tugasnya mencuci piring di sumur belakang, dan kini sedang beristirahat dengan tenang di kamarnya yang nyaman. Lampu-lampu minyak di ruang tengah telah diredupkan, memberikan cahaya temaram yang mengundang rasa kantuk bagi siapa saja yang berada di sana. Suasana malam pedesaan itu terasa sangat sempurna untuk melepas segala lelah dan penat. Angin malam berhembus sangat pelan, menyapu daun-daun bambu di halaman belakang dan menciptakan melodi alam yang terdengar seperti sebuah lagu pengantar tidur. Udara terasa cukup dingin karena sisa hujan di sore hari, membuat kabut tipis perlahan-lahan mulai turun, menyelimuti pekarangan tanah liat. Di teras depan rumah joglo yang terbuat dari kayu jati tebal, Budi dan Sari duduk berdampingan beralaskan sebuah tikar pandan yang bersih. Mereka sedang menikmati waktu berdua, meresapi kedamaian yang akhirnya bisa mereka rengkuh setelah melewati badai yang sangat panjang dan melelahkan. Langit malam bertabur bintang yang berkelap-kelip indah mengawasi mereka berdua dari atas sana. Di hadapan mereka terdapat sebuah tungku, tanah liat kecil, berukuran mungil yang berisi bara api merah dari kayu bakar yang mulai memudar. Bara api itu memancarkan kehangatan yang sangat nyaman, mengusir hawa dingin yang berusaha menyusup masuk melalui celah-celah pakaian mereka malam itu. Di atas bara api tersebut, Budi sedang membakar beberapa potong ubi kayu hasil panen dari ladangnya sendiri yang rasanya sangat manis. Aroma ubi bakar yang harum dan menggugah selera menguar ke udara, berpadu dengan wangi bunga melati yang mekar di sudut halaman depan. Suasana sederhana ini justru memberikan kebahagiaan yang jauh melebihi kemewahan manapun. Sari merapatkan selendang batiknya untuk menutupi bahu dan perutnya yang mulai sedikit membesar, menjaga kehangatan bagi nyawa kecil di dalamnya. Ia bersandar perlahan di bahu suaminya yang lebar dan kokoh, merasakan detak jantung Budi yang berirama tenang dan penuh dengan kedamaian. Budi merangkul pinggang istrinya dengan sebelah tangan, sementara tangan yang lain sibuk membolak-balik ubi di atas panggangan, agar matangnya merata sempurna. Tidak ada banyak kata yang terucap di antara mereka berdua malam itu, karena keheningan sudah cukup untuk menyampaikan besarnya rasa cinta. Mereka hanya menikmati kehadiran satu sama lain di bawah perlindungan malam yang sunyi. Budi mengambil sepotong ubi yang sudah matang sempurna, meniupnya perlahan agar asap panasnya menghilang sebelum menyuapkannya dengan hati-hati ke mulut istrinya. Sari menerima suapan itu dengan senyum kecil yang sangat manis, merasakan rasa manis alami ubi yang meleleh lembut di lidahnya yang hangat. Mulai sekarang, kau hanya boleh memakan makanan yang sehat dan manis seperti ini. Aku akan selalu memastikan keamananmu dan anak kita, bisik Budi lembut. Sari mengangguk pelan, menyandarkan kepalanya semakin dalam ke dada suaminya, merasa sepenuhnya aman dan terlindungi dari segala macam ancaman kelam. Malam itu adalah malam paling bahagia dalam hidup mereka berdua. Waktu terus berjalan lambat menuju tengah malam. Suara jangkrik dari semak-semak perlahan mulai mereda, seolah ikut terbuai oleh keheningan alam semesta. Budi menatap wajah istrinya yang mulai terlihat mengantuk di bawah cahaya remang-remang bara api yang sebentar lagi akan padam sepenuhnya oleh angin. Ia membelai rambut hitam panjang Sari dengan sangat lembut, menyingkirkan beberapa helai yang menutupi wajah damai wanita berhati malaikat tersebut. Perjalanan panjang yang penuh dengan air mata dan rasa sakit itu akhirnya membawa mereka pada sebuah pelabuhan yang sangat tenang dan indah. Semua ujian telah berhasil mereka lewati bersama dengan ketabahan yang luar biasa kuat. Sari memejamkan kedua matanya perlahan, membiarkan alunan napas suaminya dan suara angin malam membawanya menuju alam mimpi yang sangat indah. Ia membayangkan hari-hari esok yang akan dilaluinya di rumah besar ini, tidak lagi sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai seorang ibu sejati. Ia mengelus perutnya dengan lembut, merasakan kehangatan cinta yang mengalir dari tangannya menuju bayi kecil yang sedang tertidur lelap di dalam rahimnya. Segala kepahitan di masa lalu telah ia kubur dalam-dalam, digantikan oleh harapan baru yang mekar layaknya bunga teratai di pagi hari.
Kedamaian kini telah berakar kuat di setiap sudut ruang dan waktu mereka. Bara api di dalam tungku tanah liat akhirnya padam seutuhnya, menyisakan asap tipis yang terbang perlahan menghilang ke udara malam yang dingin. Budi mengecup puncak kepala Sari dengan penuh kasih sayang, merapatkan pelukannya untuk memberikan kehangatan terakhir sebelum mereka beranjak masuk ke dalam kamar. Dalam dekapan suaminya yang sangat menenangkan itu, Sari tersenyum tipis dan membisikkan kalimat penutup yang mengalun lembut memecah kesunyian malam yang syahdu. Tidurlah dengan tenang malam ini, suamiku, karena esok hari rumah kita hanya akan dipenuhi oleh suara tawa anak-anak dan kedamaian yang abadi. Bisik Sari pelan. Kisah kelam itu akhirnya tertidur selamanya.